Halo semua, kita bertemu lagi pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita sudah di bab 2 dengan materi pokok klasifikasi makhluk hidup. Nah, materi ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi, kali ini kita bahas part 1, ciri-ciri makhluk hidup. Coba kamu amati gambar berikut ya. Di sini ada beberapa gambar hewan yang ada di alam ya. Ada airnya, ada tanahnya, ada rumput, ada udaranya, ada gambar pegunungan, ada gambar awan. Gambar berikutnya, mari kita amati. Pada gambar ini juga terdapat air, ya, air untuk diminum, ada udaranya. Lalu ada hewannya banyak, ada pohon, ada batu. Berarti di sini sekarang ada benda hidup dan ada benda tak hidup, ya. Yang tak hidup, nah ini batu, air. Inilah gambar segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Inilah gambar benda-benda. Dua gambar ini merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang setelah menonton video ini, kalian dapat satu, membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri benda tak hidup. Nah, supaya memperdalam pemahaman kita, mari kita lihat dulu, kita identifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup ya. Di sini ada gambar mobil, sepeda, kucing, mawar, batu, tikus, dan anggrek. Nah, mari kita kelompokkan mana yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup pada tabel ini. Ya, berdasarkan faktor pembeda. Yang pertama, bergerak. Kita lihat benda pertama, mobil. Apakah mobil bisa bergerak sendiri? Apakah mobil bergerak? Ya. Apakah dia bisa bergerak sendiri tanpa mesin? Tidak. Ya. Kita checklist ini tidak. Apakah sepeda bergerak? Ya. Apakah dia bisa bergerak sendiri tanpa dikayu? Tidak. Berarti sepeda tidak bisa bergerak sendiri. Apakah kucing bisa bergerak? Ya. Mawar bisa bergerak sendiri? Kalau ada angin. Nah, kalau tanpa angin bisa. Pagi-pagi dia kuncup, siang dia bakar. Berarti mawar itu bergerak. Apakah batu bergerak sendiri? Tidak, harus dilempar, harus diangkat. Tikus? Ya. Anggrek? Sama dengan mawar. Apakah mobil perlu makan? Tidak. Sepeda? Tidak. Kucing? Ya. Mawar harus kasih makan? Ya, harus disiram, dikasih pupuk. Batu perlu makan? Tidak. Tikus? Ya. Anggrek? Ya. Iritabilitas, peka terhadap perangsang. Kalau mobil dicubit, apakah dia kesakitan? Apakah dia nangis? Tidak. Sepeda? Tidak. Kucing? Iya, dikasih ikan dia langsung mendekat. Mawar peka terhadap perangsang? Ya. Batu?
Tidak. Tikus? Ya. Anggrek? Ya. Apakah mobil bernafas? Tidak. Bagaimana dengan sepeda? Tidak juga. Kucing bernafas? Ya. Mawar bernafas? Ya. Batu? Tidak. Tikus bernafas. Anggrek bernafas? Ya. Apakah mobil tumbuh? Bulan dibeli bulan Januari. Setelah bulan Desember dia jadi besar. Tidak ya. Sepeda tidak tumbuh. Kucing tumbuh. Mawar tumbuh. Batu tidak. Tikus tumbuh. Anggrek tumbuh. Nah, ekskresi, apakah mobil mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya? Ya, dikeluarkan asapnya. Oke ya. Apakah sepeda juga mengeluarkan sesuatu? Tidak. Kucing? Ya. Mawar? Ya, dia mengeluarkan oksigen. Batu? Tidak. Tikus? Dia bernafas mengeluarkan CO2. Anggrek mengeluarkan O2. Apakah mobil bereproduksi? Tidak. Sepeda? Tidak. Kucing? Ya, beranak. Mobil 10 tahun pun di rumah tidak pernah beranak. Mawar? Ya. Batu? Tidak. Tikus? Ya. Anggrek? Apakah mobil bisa beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Tidak. Sepeda? Tidak. Kucing? Ya. Mawar? Ya. Batu? Tidak. Tikus? Ya. Anggrek? Ya. Nah, kita sudah mengidentifikasi 7 contoh benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang manakah di antara benda ini yang termasuk makhluk hidup dan yang mana benda mati? Nah, yang makhluk hidup yang kita checklist dia bergerak. Oh, yang bergerak dia kucing, mawar, tikus, anggrek. Ya. Jadi yang benda ini yang makhluk hidup, kucing, mawar, tikus, anggrek. Yang benda tak hidup adalah mobil, sepeda, batu. Kenapa? Karena ciri-cirinya ini tadi. Mobil dia bergerak kalau ada bantuan mesin. Dia tidak makan, tidak peka terhadap berangsang, tidak bernafas, tidak tumbuh, tidak. Dia mengeluarkan zat sisa karena pakai mesin. Tidak bisa bereproduksi, tidak bisa beradaptasi. Begitu juga dengan sepeda dan batu. Maka kita simpulkan di antara 7 benda ini yang merupakan makhluk hidup adalah kucing, mawar, tikus, dan anggrek. Selainnya adalah benda tak hidup. Nah, jadi untuk memeriksa jawaban kita tadi benar atau tidak, mari kita uraikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Ini manusia bergerak menggunakan alat geraknya. Ya. Hewan juga bergerak menggunakan alat geraknya. Bisa kita lihat kalau manusia dan hewan bergeraknya gampang diamati ya. Karena bisa berpindah tempat menggunakan alat gerak berupa ada kaki, ada yang sayap, ada yang sirip untuk hewan-hewan yang hidup di air. Tumbuhan, ya gerakan tumbuhan sebagian dilakukan oleh tubuhnya sendiri, jadi tidak terlihat adanya perpindahan tempat, ya. Kayak ini, pagi-pagi kuncup, sore sudah mekar, sorenya sudah mekar, atau ketika baru ditanam dia masih kecil, 3 bulan kemudian sudah tinggi. Itu juga merupakan contoh yang membuktikan bahwa tumbuhan itu bergerak.
Ciri-ciri yang kedua adalah memerlukan makanan, ya. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, untuk pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air, ia berfungsi sebagai zat pelarut dalam tubuh. Tumbuhan hijau dapat menyusun makanannya sendiri dari air, ya, dari air H2O dan karbon dioksida CO2 dengan bantuan sinar matahari. Itulah yang disebut fotosintesis. Sehingga tumbuhan hijau bersifat autotrof. Jadi autotrof artinya mampu menghasilkan atau menyusun makanan sendiri. Kenapa bisa? Karena dia bisa berfotosintesis. Ya. Jadi fotosintesis itu adalah proses menyusun senyawa anorganik menjadi senyawa organik, atau proses menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Ya, ini proses fotosintesis tadi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, yaitu menyusun makanan sendiri dari air. Jadi inilah reaksi fotosintesis. H2O ini air, ini bereaksi dengan karbon dioksida CO2. Ya, nanti akan menghasilkan, ini bereaksi dengan bantuan cahaya matahari. Ini akan menghasilkan C6H12O6 tambah O2. Ini bisa karbohidrat, bisa glukosa, atau bisa amilumnya. Ini oksigen. O2 itu oksigen. Ini yang mengikat cahaya matahari adalah klorofil. Inilah reaksi fotosintesis, ya. H2O tambah CO2, kita samakan koefisiennya 6 CO2 tambah 6 H2O tambah 6 CO2, bereaksi dengan bantuan cahaya matahari diikat oleh klorofil menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. Ini reaksi fotosintesis. Karena tumbuhan hijau bisa berfotosintesis, maka tumbuhan hijau bersifat autotrof. Sedangkan makhluk hidup yang menggunakan bahan organik sebagai sumber makanan disebut heterotrof. Jadi manusia, hewan ini bersifat heterotrof karena kita menggunakan bahan organik. Ini bahan-bahan organiknya sayuran, buah, ini rumput yang dimakan si sapi, itu adalah bahan organik. Jadi kita nggak bisa menghasilkan makanan kita sendiri dalam tubuh kita, ya. Maka manusia dan hewan itu bersifat heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oke, kita lihat ciri-ciri yang berikutnya. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan alat indera untuk mengenali rangsang, ya. Ini alat indera manusia: mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, lidah untuk mengecap, kulit sebagai indera peraba. Panca indera 5, ya. Ini berlaku untuk
manusia dan hewan ya. Tumbuhan tidak memiliki alat indera, tetapi juga peka terhadap rangsang. Ya, contohnya seperti ini kalau pada manusia, kalau kita melihat cahaya, mata kita bisa menutup mata kalau terlalu silau, atau terlalu panas kita pakai tangan menutupi mata. Jadi rangsangan yang kita terima itu semua diterima melalui alat indera ini. Ya, jadi kita merespon. Kalau ada rangsang kita respon. Kalau kita kedinginan, kalau kulit kita merasakan dingin, kita ambil jaket. Atau kalau kita merasakan panas, kita pakai payung. Kalau kita mencium suatu aroma, nih, aroma yang tajam, aroma gas atau aroma apa, kita menutup hidung. Itu contoh kepekaan kita terhadap rangsang. Ya. Tapi tumbuhan tidak punya alat indera ini semua. Jadi, apakah tumbuhan tidak peka terhadap rangsang? Iya, tumbuhan peka. Contohnya, daun putri malu akan mengatup jika disentuh, seperti ini ya. Ini putri malu kalau disentuh, dia akan mengatup. Itu bentuk kepekaan mereka terhadap rangsang. Yang berikutnya adalah bernafas atau respirasi. Nah, bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Manusia bernafas dengan paru-paru. Hewan di darat bernafas dengan paru-paru seperti kucing, sapi, kelinci. Hewan di air umumnya bernafas dengan insang seperti ikan gurami, ikan emas, ikan hiu, dan lain-lain ya. Mamalia air seperti penyu, paus, dan lumba-lumba itu bernafas dengan paru-paru. Cacing tanah bernafas dengan kulit. Serangga bernafas dengan trakea. Kalau tumbuhan bernafas dengan stomata, lentisel, dan ada beberapa yang memiliki akar gantung. Nah, lentisel ini terdapat di batang ya. Lentisel terdapat di batang. Jadi alat pernapasan tumbuhan tidak hanya stomata. Oksigen juga bisa keluar melalui lubang-lubang kecil yang terdapat di batang, itulah yang disebut lentisel. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah tumbuh. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar perempuan waktu masih kecil, anak-anak tambah besar, remaja, dewasa, makin ukuran tubuhnya semakin bertambah. Ini gambar berikutnya untuk tumbuhan ya. Dari biji menjadi kecambah ya. Nanti kecambah ini bertambah besar, inilah yang akan jadi pohon ya. Tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh, ini pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Pertambahan ukuran tersebut terjadi karena adanya pertambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Jadi, semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Ini ciri-ciri yang berikutnya. Lalu, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Manusia, hewan, tumbuhan pasti mengeluarkan zat sisa. Keringat dan urin ini mungkin istilah baru ya. Jadi urin itu adalah air seni, atau bahasa yang lebih sering kalian dengar adalah air kencing ya. Keringat dan urin merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Ada juga karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa hasil respirasi atau pernapasan. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi.
Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun jika tidak dikeluarkan sehingga mengganggu kinerja organ tubuh. Nah, berikut ini adalah gambar beberapa organ ekskresi pada makhluk hidup ya. Pada tumbuhan ada stomata. Stomata umumnya terdapat di daun. Dia berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara ya. CO2 masuk dari stomata, oksigen juga keluar dari stomata. Ini adalah gambar ginjal ya. Merupakan alat penyaring darah ya. Jadi sisa-sisa yang tidak dipakai, sisa-sisa dari darah yang tidak dipakai ini akan masuk ke sini, disebutlah itu urin. Urin tadi sudah tahu ya, air kencing. Kemudian ini adalah gambar kulit. Nah, kulit itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan keringat. Kemudian ini adalah gambar paru-paru. Paru-paru mengeluarkan apa? Mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Kita lanjutkan ke ciri-ciri berikutnya, berkembang biak ya. Atau ini disebut reproduksi. Oke. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Ya. Cara berkembang biak tumbuhan itu bisa dengan dua cara ya. Ada yang secara kawin atau generatif, ada yang secara tak kawin atau vegetatif. Contoh yang vegetatif dengan stek ya, rimpang, rizoma sama ya, rimpang rizoma, tunas, ini spora. Spora ini pada paku-pakuan ya. Lalu ini dengan stolon ya, geragih atau stolon. Pada tanaman stroberi. Ini kalau pada tumbuhan. Kalau pada hewan ada yang bertelur, ovipar, ada yang beranak vivipar, ada yang bertelur beranak ovovivipar. Kemudian berikutnya adalah beradaptasi. Jadi kalau dia makhluk hidup harus bisa beradaptasi. Contohnya ini ya. Ini unta yang biasa hidup di padang gurun ya. Di padang gurun itu makanan dan air itu sangat langka. Jadi bagaimana unta bisa bertahan hidup di sana? Tentunya dia beradaptasi. Caranya bagaimana? Unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Ini punuknya ya. Jadi di sini lemak. Nah, disinilah cadangan makanannya. Jadi meskipun dia nggak makan beberapa hari, nanti lemak inilah yang akan diubah menjadi energi. Jadi dia masih bisa hidup. Teratai, ini tanaman air ya. Teratai itu berdaun lebar, daunnya lebar untuk mempercepat penguapan. Karena dia banyak menyerap air, jadi supaya airnya kalau nggak diuapkan, nanti daunnya malah busuk. Jadi supaya penguapannya cepat, dia berdaun lebar. Itu juga merupakan adaptasi. Kemudian, nih pohon akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Jadi supaya penguapannya berkurang, digugurkanlah daunnya. Kemudian, nih, bunglon ya. Bunglon akan mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya untuk mengelabui musuh supaya aman. Nah, kemampuan beradaptasi ini atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan inilah yang membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup.
Kalau tidak mampu beradaptasi, maka nanti perlahan-lahan dia akan tersisih, lalu lama-kelamaan akan punah. Nah, sekarang mari kita simpulkan ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, bernafas, bergerak, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, memerlukan makanan, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Jadi ada 8 ciri-ciri makhluk hidup ini. Silahkan dihafal ya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.